Ditres Narkoba Polda Jawa Timur menggerebek rumah di kawasan Kertajaya Indah Timur, Surabaya yang digunakan sebagai tempat produksi narkoba jenis pil koplo dan pil karnopen. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 6,7 juta butir pil koplo yang siap edar. Pengungkapan home industri narkoba ini berawal dari ditangkapnya seorang bandar sabu dengan barang bukti 9 kg sabu. Inilah rumah yang berada di kawasan perumahan elit di Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya yang dijadikan tempat produksi pil koplo dan karnopen yang digerebek oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur. Dari pengungkapan home industri narkoba ini, petugas menangkap 2 orang dan sudah ditetapkan tersangka. Terbongkarnya home industri narkoba ini berawal ditangkapnya ADH warga Sidoarjo dengan barang bukti 9 kg sabu dan 3.000 butir pil ekstasi. Petugas kemudian mengembangkan kasus tersebut dan berhasil menemukan rumah yang dijadikan gudang serta home industri pil koplo dan pil karnopen dan menangkap MY yang sudah dijadikan tersangka. Di tempat tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti 6.780.000 butir dari berbagai jenis pil psikotropika golongan 1 serta bahan pembuat pil dan alat pencetaknya dengan total nilai lebih dari 23 miliar rupiah. Tahu kandungan-kandungan dalam pil itu sendiri mereka dapat dari mana kan? Sehingga bisa buat bahan-bahannya. Nah itu masih kita dalami ya, bagaimana mereka bisa mencampur untuk bisa menjadikan pil. Tapi yang pasti sekarang di era digital ini saya kira semuanya sudah banyak bisa di-searching lewat Google ya. Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar home industri atau pabrik rumahan narkoba di Kampung Legok, Rati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pabrik tersebut membuat narkotika berbagai jenis, salah satunya paracetamol, kafein, dan kerisprodol atau PCC, dan obat tanpa izin edar dari BPOM RI. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Sengki mengatakan dalam pengungkapan ini pihaknya menyita 2,5 juta tablet narkoba dari berbagai jenis. Polisi telah menangkap 1 orang tersangka berinisial MH. Tersangka MH berperan dalam pengiriman kepada calon reseller setelah diperintahkan oleh seorang tersangka yang kini menjadi DPO berinisial S. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya alat pembuatan narkoba. Tersangka yang diamankan masih dilakukan pengembangan. Ada 1 orang sudah ditetapkan DPO inisial S. Saya tidak sampaikan lengkap untuk mempermudah penyidik di dalam melakukan pengejaran terhadap DPO yang ada. Termasuk dimungkinkan ada keterlibatan tersangka yang lain. Rekan-rekan, terhadap tersangka yang sudah kita amankan, kita terapkan atau pasal yang dipersangkakan, dugaan perkara tindak pidana setiap orang. 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sementara itu, Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Kompol Malvino Edward Justisia menyebut ada tren baru di kalangan kartel narkoba di Indonesia, yakni memproduksi narkoba lewat industri rumahan dan membeli bahan baku di luar negeri dengan kripto. Hal ini diketahui setelah terungkapnya 2 kasus narkoba oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada laboratorium terselubung ganja sintetis dan home industri narkotika jenis PCC. Kedua kasus narkoba tersebut sama-sama terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembelian bahan baku atau prekursor narkotika pada kedua kasus ini sama-sama dari negara Tiongkok dan menggunakan uang virtual bernama kripto. Maka dari itu, pihaknya menggandeng bea cukai agar melakukan langkah preventif pengawasan lebih teliti pada impor bahan kimia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.